Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita di sini ya. Kita kembali lagi ke dunia bonsai ya. Soalnya pada channel saya ini ada berbagai macam ya, ikan, bonsai ya. Dan ternyata ini dan saya kali ini ya saya ingin upload itu adalah mengenai bonsai. Oke, dimana untuk jenis ya, ini saya khususkan buat sakura mikro. Oke, ini ya, selain kita membibit batang ya, bibit batang, habis itu kita kawat-kawat lalu kita olah ya, sudah pasti nanti setelah pas kita olah sudah pasti kita akan memotong akar ya, akar yang dominan besar agar semuanya itu merata kan, seperti itu kan tekniknya. Jadi akarnya itu bagus, jadi sama besar, habis itu keliling nanti akarnya dan terlihat wah bagus, kelihatan subur ya. Dan untuk kelebihan akar ya, nah ini adalah salah satu contoh ya, akar yang sudah saya tanam ya. Untuk akar ya, akar itu biasanya untuk sakura mikro ya, ada juga sih akar yang keras ya, seperti jenis jambu-jambuan biasanya itu agak keras. Dan untuk sakura mikro ini ya seperti ini ya, untuk ini saya tanam menggunakan akar ya, dia lebih lentur. Nah memang sih kecil ya, cuma yang dari akar itu dia lentur, habis itu kita dapat memutarnya, kita dapat membentuknya seperti itu. Nah jadi seperti ini ya, ini yang sudah saya bikin karakternya seperti ini. Nah dan dia lebih terlihat unik ya. Cuma kadang masalah dari akar ialah atas itu biasanya lebih besar daripada bawah ya. Jadi usahakan kita mencari akar yang ibaratnya secara keseluruhan tuh ya bagus ya besarnya. Nah kayak ini juga kalau kita lihat ya, sudah pasti atas lebih besar daripada bawah. Jadi ya terpaksa saya lilit seperti ini ya agar seimbang ya. Nah seperti ini saya tanam dari akar ya. Cuma untuk teknik penanaman akar ya sudah pasti kita tanam, habis itu atasnya kita tutup lah dulu, kita sungkup. Biasanya saya 1 minggu ya, keluar nggak keluar, untuk tunasnya tetap saya buka, saya tutup, saya teduhkan, saya sungkup ya, saya teduhkan selama 1 minggu, keluar nggak keluar, tunas barunya tetap saya buka, nanti dia akan keluar sendiri. Cuma ya seperti ini ya, kalau kita tanam akar biasanya di ujung tanaman ini ya, ini paling utama itu di ujungnya sini ya. Biasanya di sinilah baru dia mengeluarkan tunas, pada ujung potongan ya, di ujung potongan seperti ini ya. Nah ini di ujung potongan biasanya dia keluar. Nah setelah ini ujung potongannya ini subur, baru dia menumbuhkan tunas yang di tempat lain, biasanya seperti itu ya. Kalau untuk sakura mikro, nah ini adalah salah satu contoh juga ya. Ini sepanjangan ini ya sakura juga ya. Ini yang sudah saya, ini sebenarnya gimana ya, sayang sih sudah mulai besar, akarnya bagus ya, cuma untuk menyamakan akar jadi terpaksa saya potong-potong akarnya, lalu saya rapikan lagi, saya atur akarnya ya. Jadi makanya ini tetap gimana ya, pertumbuhannya sudah pasti terhambat ya, cuma ya tidak apa-apa, karena bonsai itu ya memang butuh kesabaran ya untuk supaya sekira cantik. Memang si akar nanti di bawah ya, di dalam tanah, cuma nanti kadang namanya kita sebagai penjual, kadang ada sebagian penghobi itu ingin menunjukkan akar, ingin akarnya ditampilkan sedikit. Jadi ya sudah pasti kita sebagai penjual mengolah ya, membuat sebagus mungkin lah akarnya itu, jadi pelanggan itu tidak kecewa ya kan. Sama seperti akar yang tanam akar juga ya, yang ini tadi ya, yang ini tadi bawahnya ini sudah ada dasarnya, sudah ada tataannya, jadi nanti dia akan tumbuh melingkar.
Nanti setelah kira-kira 6 bulan kita bongkar, kita rapikan lagi ya seperti itu. Lalu kita atur lagi akarnya, kita berikan tempat yang agak besar seperti ini ya. Ini bawahnya ini saya beri piring ya. Jadi saya beri piring, jadi nanti yang beli ini sudah pasti ya. Biasanya saya lebih suka menjual bahan ya. Bahan saya jual. Jadi yang beli ini dapat piring satu. Soalnya di dalam bawahnya ini ada piringnya. Iya kan? Jadi berhadiah piring ceritanya. Oke. Ini salah satu contoh juga ya. Salah satu contoh saya tanam akar ya. Jadi gimana ya? Dia lebih meliuk ya. Soalnya kan akarnya dia. Nah ini saya sengaja saya biarkan tumbuh ya. Ini sebenarnya luka. Bentar, HP saya kurang fokus ini ya. Ya oke. Ini sebenarnya luka ketika saya melilit ya. Jadi pas luka itu terbuka, tumbuh dia tunas. Nah jadi akar itu seperti itu mungkin ya sifatnya. Kalaunya bekas potongan luka seperti ini kan bekas potongan, dia tumbuh di sini. Habis itu di sini ada bekas luka ketika saya melilit, patah ini, tapi tetap saya lanjut nanam, tumbuh. Oh jadi begitu ya, apabila kita lukai di sini ya, berarti dia akan tumbuh di sini. Cuma ini kuncinya satu ya, kalau kita tanam akar ya, namanya kita tanam akar biasanya tunas keluar agak lambat, jadi kita sungkup ya. Cuma untuk sakura mikro, kalau untuk di daerah saya ini kan cuacanya ini sering-sering berganti ya, untuk daerah tanah bumbu, jadi saya sungkup dulu 1 minggu. Saya sungkup, ini saya sungkup menggunakan botol aja. Nah itu botol-botol seperti itu. Nah itu botol-botol ya, air mineral. Jadi saya tutup, setelah 1 minggu saya buka, udah biasanya 1 minggu ke depannya pasti keluar tunas dia. Nah jadi dia lebih meliuk seperti ini. Nah itu, jadi ini sebagai contoh ya, ini kan akarnya seperti ini ya. Kalau kita tanam akar, batangnya. Nah kalau kita tanam stek, dia, nah ini untuk batangnya ini biasanya lurus, jadi perlu kita olah lagi. Jadi kita bengkok, nanti baru dia terbentuk ya. Nah ini kan, nah kalau kita tanam stek ya, ataupun tanam biji ya, tanam biji memang kuat sih, untuk perakaran itu memang kuat, cuma atasnya tetap sama seperti ini. Tapi kalau kita tanam akar ya, sudah pasti ya, dia sudah ada bentukannya sendiri. Nah seperti ini. Nah kan sudah ada bentukannya seperti ini, dan juga tangkal-tangkalnya ini. Ini HP saya HP anu Kang ya, jadi kurang fokus, jadi harus diam dulu. Nah ini, nah kan ada bentukannya sudah ya. Cuma yang membedakan ya, sudah pasti kalau kita sering membonsai, habis itu kita tahu jenis sakura ini, sudah pasti tanam akar dan juga tanam batang ya, stekan seperti yang ini sudah pasti berbeda ya. Dalam segi karakter batang itu, warna batang apa itu sangat terlihat jelas itu perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau yang sering sudah menggeluti dunia bonsai ya, terutama khususnya sakura mikro, nah sudah pasti berbeda ini. Nah untuk karakter batang itu terlihat jelas ya. Oke, kalau ini untuk sakura mikro tadi ya, ini khusus sakura mikro. Nah memang sih agak gimana ya, untuk sakura mikro ini gampang susah sih, cuma yang dominan dari sakura mikro adalah bunganya ya. Bunganya kalau kita membonsai sakura mikro itu, yang ditunggu itu adalah bunga. Setelah kita bentuk dia keluar bunga, waduh dia terlihat cantik ya. Makanya ini saya kenapa saya jarang upload ini ya, soalnya saya lagi mengembangkan lagi ya, saya membibit ini, soalnya stok saya yang sudah banyak yang ya lumayan setengah jadi ya, sudah banyak yang habis, jadi saya bikin lagi. Nah seperti ini ada boksus juga ya, boksus. Dan ini ya, kalau saya selipkan sedikit ya, ini ada juga yang saya tanam akar ya, untuk jenis lada-lada. Ini saya melakukan percobaan, cuma saya masih juga belajar ya,
belajar. Ini saya ambil contoh, ini tanam akar juga ya, akar lada-lada. Nah jenisnya seperti ini, lada-lada. Soalnya kalau yang besar itu kayaknya lurus aja seperti itu, bahkan bengkok akarnya sering patah. Jadi saya coba untuk tanam akar, ternyata lumayan bagus juga ya. Nah untuk lada-lada, untuk tanam akar. Oke, ini untuk lada-lada. Nah kalau itu kan lada-lada tadi tuh ya, lada-lada. Dan ini juga untuk tanam akar. Nih, ini ada salah satu ya. Ini tanam akar juga ya. Ini akarnya bagus ini. Ini, aduh hampir lupa sih namanya. Dewan Daru ya. Dewan Daru sama ya. Ini jenis tanaman yang gimana ya, memiliki akar keras ya. Cuma kan ada yang melungker-melungkernya akarnya itu. Bentar saya perbaiki dulu. Nah, akarnya yang melungker-melungker. Apa itu melungker-melungker itu ya? Pokoknya itulah. Nah, habis itu saya tanam. Cuma ini ya lumayan lah untuk akar yang jenis yang keras ya. Seperti ini kan keras ini. Ini akar keras, akar Dewan Daru tuh yang keras. Jadi ya udah saya cari aja yang bentuknya unik. Sudah saya tanam. Cuma ini saya sama juga seperti Sakura Micro, saya sungkup ya selama 1 minggu. Habis itu saya buka dan diteduhkan. Habis itu keluar tunas baru kita jemur. Dan ini ya lumayan lama ya. Ini hampir 3 minggu baru keluar tunas kalau yang untuk jenis akar keras. Dan juga ya ini saya coba 3 nanam, 2 mati, sisa 1 ini. Oh ternyata lumayan agak susah untuk Dewan Daru. Cuma dia ya lumayan lah, dia memiliki apa itu namanya, dia memiliki harga yang lumayan relatif tinggi ya daripada Sakura Micro. Nah ini yang saya lagi bikin, soalnya ini sudah saya banyak bikin tutorialnya mengenai pembibitan bonsai ya. Jadi saya rasa banyak yang sudah tahu bagaimana cara membibitnya. Cuma sini saya sebagai kita sharing saja ya untuk tanam akar ini. Ternyata wow, untuk kita sebagai petani ya, petani bonsai, sudah pasti ini menghemat tenaga kita ya. Selain atasnya yang kita ya untuk menghemat waktu. Jadi untuk mencari karakter ini sudah ya lumayan bagus ya. Ini banyak ya saya tanam akar. Soalnya ini kan saya saya tanam kembali, saya beri polybag, habis itu bawahnya kita beri tatakan. Jadi banyak akarnya, jadi akar-akar yang lumayan bagus ya, kayak gini. Nah ini melilit di bawah ya untuk Sakura. Jadi ya saya tanam lagi lumayan. Dan ini ini saya suka ini ya, ini tanpa sengaja ya saya tanam. Cuma pas ketika saya lilit ini ada luka ya di bawahnya, jadi dia tumbuh. Jadi ada double seperti ini, atas tunas, bawah juga tunas. Ini biasanya kalau sudah subur atasnya ya, sudah subur, baru dia nanti akan keluar ya tunas-tunas di samping-sampingnya ini. Kalau belum subur ya belum lagi. Nah kalau untuk ini ya, untuk serbin 1000 bintang, biasanya saya tanam itu kalau dari akar sih gimana, sudah saya sering coba ya dari akar. Apa ya namanya, mudah mati gitu. Nah memang sih bisa, cuma mudah seringkali gagal. Jadi yang habis ini kan kita pruning ya, kita sering pruning untuk serbin. Habis itu ada yang jatuh seperti ini ya, ini jatuh. Habis itu saya biarkan aja dia tumbuh. Kalau dia bagus karakternya, nanti saya ambil baru saya tanam. Nah seperti itu aja kalau untuk serbin. Ini bisa kita pruning selalu tumbuhan. Kalau bisa sih bekas pruning tuh kita lempar kemana yo, ke satu tempat bagian. Habis itu kita biarkan, nanti kalau sudah tumbuh keluar ada karakternya baru kita ambil. Nah ini saya tidak kepikir seperti itu sih. Jadi ya
udah pas tumbuh di jalan seperti ini ya, terinjak-injak dia. Cuma ya terinjak-injak tuh ya bentuknya bagus, jadi saya pindah. Nah seperti itu. Ini untuk serbin, ini banyak ya jenisnya ya. Untuk myrtan juga ada, myrtan itu masih anu ya, masih myrtan saya ulang lagi ya, saya pembentukan akar. Nanti kalau yang sudah bagus bentuknya, akarnya sudah jadi, baru kita pindah ke pot ya, paling enggak setengah jadi lah. Baru habis itu sancang ya, saya senang sekali sama sancang. Habis itu sakura lokal ada, kimeng juga ada ya, kimeng itu. Anting putri ini baru 1 tahun ya, 1 tahun saya dapat ya, soalnya ya namanya ekonomi kita lagi agak susah, jadi saya sulit untuk mendapatkan ya. Itu untuk anting putri. Nah macam-macam ya, untuk beringin juga ada ya, beringin Benjamin, Ligustrum ya, macam-macam jenis ya. Ya namanya kita sebagai petani ya, kita olah, kita bikin, lalu kita jual ya. Semoga saja tanaman kita ya, tanaman yang menonton tanaman ini juga ya, semoga kita sama-sama berhasil dalam dunia tanaman ya. Ya kita coba-coba, walaupun kadang ya percobaan kita sering gagal ya, seperti ini ya. Ini hampir setengah gagal setengah berhasil ya untuk serbin. Nah ini serbin tanam akar ya, dia tumbuh tunas, cuma aduh kayaknya berat ini untuk serbin. Nah ini yang bibit kecil-kecil saya ya. Nah ini tanam akar juga ya, tanam akar ya, lumayan lah. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Ini khususnya tadi saya, padahal tadi khususnya saya sakura mikro ya, cuma tadi merambat ke lain-lain ya. Saya harap ya dimaklumi saja ya, soalnya ini mengalir begitu saja. Oke, apabila ada saran, kritik, dan komentar, tolong tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.